Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Hakim, biasa dipanggil Rahma, dengan nomor NIM 2255201129 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, ingin mempresentasikan sedikit tentang apa itu etika. Nah, di materi pertama ini ada pengertian dari etika. Etika adalah studi tentang apa yang dianggap benar atau salah dalam perilaku manusia. Nah, etika ini mencakup prinsip-prinsip moral, nilai-nilai, dan norma-norma yang mengatur tindakan individu dan masyarakat. Dalam konteks ini, etika adalah cabang filsafat yang mencoba untuk memahami aspek-aspek moral kehidupan manusia. Nah, etika ini melibatkan pemeriksaan dan analisis tentang apa yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah, adil dan tidak adil, serta bagaimana kita harus berperilaku dalam berbagai situasi di kehidupan kita. Nah, etika juga dapat dibagi menjadi berbagai aliran atau pendekatan seperti etika normatif, etika deskriptif, etika terapan, dan masih banyak lagi. Nah, maka penting untuk diingat bahwa etika adalah bidang kompleks dan sering menghadapi perbedaan pendapat. Apa yang dianggap etis oleh individu atau kelompok mungkin tidak dianggap etis oleh individu atau kelompok lainnya. Oleh karena itu, etika juga melibatkan diskusi, debat, atau refleksi yang mendalam tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang mendasari tindakan manusia. Lalu di sini ada pengertian etika menurut para ahli. Yang pertama ada Aristoteles. Nah, Aristoteles ini merupakan seorang filsuf asal Yunani dan murid dari Plato yang berpendapat dengan berbagi etika menjadi dua pengertian, yaitu terminus technicus dan manner and conduct. Lalu ada terminus. Nah, teknikum merupakan etika sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari problema tingkah laku atau perbuatan individu. Lalu, sedangkan manner and custom merupakan pengkajian etika berkaitan dengan tata cara dan adat yang melekat dalam diri individu itu sendiri. Lalu ada WJS Purwadarminanta, ada Profesor Dr. R. Sugarda Purhakawatya, yang bisa kalian lihat beberapa pengertiannya. Mungkin akan saya skip saja. Lalu ada Louis Oketsov, lalu ada H.A. Mustafa. Nah, di nextnya nih ada peran penting etika dalam kehidupan. Etika ini memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena itu membentuk norma-norma moral yang mengatur perilaku individu dan masyarakat. Nah, tadi kan ada peran pentingnya nih, ini ada beberapa contohnya. Yang pertama, memberikan pedoman moral, di mana etika memberikan pedoman moral yang membantu individu untuk memahami perbedaan antara tindakan yang benar atau tindakan yang salah. Lalu yang kedua ada membentuk identitas karakter. Karena nilai-nilai moral ini sangat mencerminkan nih siapa mereka sebagai individu dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Lalu yang ketiga ada membangun hubungan yang sehat. Nah, dengan membangun hubungan yang sehat ini, etika memainkan peran yang amat penting dalam membentuk hubungan yang sehat dan harmonis antara individu maupun kelompok. Lalu yang keempat ada menjaga keadilan dan kesetaraan. Lalu yang kelima ada mendukung keputusan etis dalam bisnis dan profesi. Yang keenam ada meminimalkan konflik dan ketegangan. Yang ketujuh ada mendukung pembangunan kemajuan sosial. Yang kedelapan ada menjumbang pada kesejahteraan individu. Yang kesembilan ada mengajarkan tanggung jawab, di mana etika mengajarkan tanggung jawab pribadi dan sosial. Individu juga mengajarkan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan untuk mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan yang mereka lakukan. Lalu yang kesembilan ada mengajarkan tanggung jawab, di mana etika mengajarkan tanggung jawab pribadi dan sosial. Nah, individu diajarkan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan tindakan tersebut.
Lalu yang ke-10 ada menentukan visi dan misi dalam masyarakat, di mana masyarakat ini menganut nilai kebebasan, keadilan, dan kesamaan akan memiliki visi yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat yang menganut nilai-nilai yang berlawanan. Lalu apa sih manfaat dari etika? Nah, dengan adanya etika ini ada juga manfaatnya, yaitu yang pertama untuk membimbing tindakan moral, membentuk karakter dan identitas, di mana etika ini dapat membentuk karakter individu. Sepertinya ini udah dibahas juga tadi di peran penting etika. Lalu yang ketiga ada memperkuat hubungan, di mana etika ini dapat menghormati nilai-nilai moral bersama, dapat meningkatkan kepercayaan dan saling pengertian antar individu dan kelompok. Lalu ada mencegah konflik tuh, karena ketika semua pihak mengikuti prinsip-prinsip etika, peluang terjadinya konflik moral itu dapat sangat berkurang. Lalu yang kelima ada membangun kepercayaan, yang keenam ada mendorong keadilan dan kesetaraan, di mana ini sangat membantu nih memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan adil tanpa memandang perbedaan atau latar belakang. Lalu ada meningkatkan kualitas keputusan. 8 mengarahkan praktik bisnis yang efektif. Yang keenam yang ke-9 mendorong inovasi. Yang ke-10 membangun masyarakat yang lebih baik, di mana secara keseluruhan etika ini berperan dalam bentuk masyarakat yang lebih baik yang didasarkan pada nilai-nilai moral yang menghormati hak-hak individu, menjaga keseimbangan sosial, dan mempromosikan kesejahteraan bersama. Nah, maka dengan itu, dengan menerapkan etika dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif dan berperilaku dengan cara yang lebih bertanggung jawab lagi terhadap diri sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Lalu apa sih etika dan moral? Apakah etika dan moral itu bersangkutan? Nah, etika dan moral adalah dua konsep yang terkait, tetapi mereka memiliki perbedaan dan makna dalam penggunaan berbicara, perilaku, dan nilai-nilai. Nah, etika ini tadi sudah kita bahas di materi sebelumnya, lalu kita next ke moral. Moral ini merujuk pada seperangkat nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang dipegang oleh individu atau kelompok sebagai panduan perilaku mereka, di mana moral ini bersifat lebih konkret dan konseptual. Nah, moral ini adalah pandangan yang praktis dan terkait langsung dengan bagaimana seorang atau kelompok berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam ringkasannya, etika adalah studi yang lebih abstrak dan sistematis tentang prinsip-prinsip moral, sementara moral adalah pandangan yang konkret tentang apa yang dianggap benar atau salah dalam tindakan atau perilakunya. Nah, lalu ini ada beberapa teori dari etika, yaitu ada etika deontologis, yaitu teori ini yang menekankan kewajiban dan tindakan yang intrinsik, benar atau salah tanpa mempertimbangkan konsekuensi akibat tindakan tersebut. Lalu ada etika konsekuensialis, atau teori ini menilai moralitas tindakan berdasarkan konsekuensinya. Lalu ada etika virtue atau kebajikan. Teori ini berfokus pada karakter dan sifat moral individu. Etika kebajikan ini berpendapat bahwa tindakan moral adalah hasil dari karakter baik, dan individu harus berusaha untuk mengembangkan sifat-sifat kebajikan seperti kejujuran, kebijaksanaan, dan keberanian. Lalu ada etika kepribadian yang menekankan penting tindakan untuk mencerminkan nilai-nilai dan prinsip yang penting bagi individu. Lalu ada etika religius. Kalau misalnya religius kan kasih nih tentang agama, di mana banyak agama yang memiliki pedoman moral dan etika berdasarkan ajaran agama tersebut. Etika dalam kerangka agama sering kali terkait erat dalam keyakinan agama, ajaran, dan praktik ibadah agama tersebut.
Lalu selanjutnya ada etika prinsip, di mana teori ini mengidentifikasi beberapa prinsip etika yang umumnya dianggap benar dan digunakan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan yang moral. Lalu ada etika feminis. Teori ini menyoroti peran gender dalam etika dan mengkritik ketidaksetaraan gender dalam norma-norma moral tradisional. Maka dari itu, setiap teori etika memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatasi pertanyaan-pertanyaan moral, dan pilihan teori yang digunakan dalam bervariasi tergantung pada nilai-nilai keyakinan dan situasi individu atau kelompok. Selain itu, ada juga teori-teori etika lainnya yang lebih khusus atau alternatif yang dikembangkan oleh filsuf dan pemikir etika. Lalu ada etika dan bisnis nih, karena dalam dunia bisnis juga kita memerlukan etika yang sangat penting, di mana etika ini melibatkan pengambilan keputusan dan perilaku bisnis yang mempertimbangkan dampaknya terhadap berbagai pihak, termasuk pelanggan, karyawan, pemegang saham, masyarakat, dan lingkungan. Nah, etika dalam bisnis ini sangat penting karena bisnis memiliki peran yang signifikan dalam masyarakat dan memiliki dampak besar terhadap kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, aspek penting dalam etika bisnis ini ada berbagai macam. Lalu ini ada beberapa. Yang pertama ada integritas bisnis yang harus dijalankan dengan integritas, di mana yang mencakup kejujuran dalam semua interaksi bisnis, termasuk pelaporan keuangan, pemasaran, komunikasi dengan pelanggan dan mitra bisnis lainnya. Lalu ada tanggung jawab sosial perusahaan, di mana mereka juga harus memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka, serta berkontribusi pada kebaikan masyarakat dalam berbagai cara. Lalu ada perilaku adil bisnis, yang harus memperlakukan semua kepentingan dengan adil tanpa diskriminasi, termasuk dalam hal perekrutan, promosi, dan penggajian karyawan. Lalu ada transparansi bisnis yang harus sangat transparan dalam mengumumkan informasi yang relevan, apalagi untuk keuangan yang sangat sensitif. Lalu yang kelima ini ada kepatuhan hukum bisnis yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, serta beroperasi sesuai dengan standar etika dan pengolahan kelola yang baik. Lalu ada lingkungan bisnis, lalu ada kepuasan pelanggan, ada penghindaran konflik penting, ada pendidikan dan pelatihan etika yang merupakan aspek penting dalam etika dan bisnis. Nah, maka dari itu penerapan etika dalam bisnis bukan hanya merupakan tuntutan moral, tapi juga dapat berkontribusi pada berkelanjutan dan keberhasilan jangka panjang perusahaan. Bisnis yang beretika cenderung membangun reputasi yang baik, mempertahankan pelanggan setia, dan menjaga hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, etika dalam bisnis tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga kebijakan yang bijaksana dalam pengolahan perusahaan. Di mana jika karyawan itu tidak mempunyai etika yang baik ketika dia berhadapan dengan mitra bisnis, itu juga akan mencoreng nama perusahaan itu sendiri. Jadi di mana perusahaan juga harus memiliki kualitas etika yang baik untuk karyawan-karyawannya. Lalu etika dan ilmu empiris. Nah, etika dalam ilmu empiris ini yang juga terkenal sebagai penelitian empiris atau ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengamatan dan bukti empiris. Dan adalah sebuah aspek penting yang harus dipertimbangkan oleh para peneliti. Etika dalam ilmu empiris ini melibatkan prinsip-prinsip dan pedoman yang membimbing perilaku penelitian dan pengambilan keputusan etis dalam. Nah, ada beberapa aspek pentingnya, ada penghormatan terhadap sajian penelitian, kerahasiaan dan privasi, kejujuran dan integrasi data, penghindaran bias, pengungkapan konflik kepentingan, transparansi dan reprobabilitas, perlindungan hewan percobaan. Maka dari itu, etika dalam ilmu empiris ini adalah landasan penting untuk menjaga kepercayaan kepercayaan publik dalam penelitian ilmiah, untuk memastikan
memastikan keberlanjutan penelitian dan menjaga integritas peneliti dalam institusi mereka. Oleh karena itu, peneliti harus selalu memperhatikan nih prinsip etika dalam semua aspek yang mereka teliti atau penelitian mereka. Oke, sekian pengertian tentang etika. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.